Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Srianto. Saya mahasiswa PPG IAIN Pekalongan tahun 2022. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian tindakan kelas yang saya lakukan dengan judul Upaya Peningkatan Kemampuan Membaca Pemula melalui penggunaan media kartu huruf bergambar pada siswa kelas 1 MI Ahmad Maryam Surakarta tahun ajaran 2021-2022. Adapun yang melatar belakangi mengapa saya melakukan penelitian ini, yang pertama karena kemampuan membaca siswa masih rendah. Hal itu disebabkan rata-rata usia anak yang masuk ke MI kami itu adalah 6 tahun. Jadi kemampuan membacanya masih belum lancar karena anak 6 tahun itu memiliki cara berpikir yang konkret. Itu yang pertama. Yang kedua, karena faktor COVID-19 yang berdampak pada dunia pendidikan. Kita tahu adanya COVID-19 sehingga anak harus belajar daring. Nah, dari hasil belajar daring itu kemampuan anak membaca jadi berkurang. Faktor yang ketiga yaitu karena guru masih menggunakan metode yang konvensional, yaitu dengan menggunakan papan tulis yang berpusat pada guru. Adapun rumusan masalah dan pemecahan itu adalah bagaimana penerapan media kartu huruf bergambar dapat meningkatkan kemampuan membaca permula siswa kelas 1 MI Ahmad Maryam Surakarta tahun 2022. Adapun manfaat penelitiannya itu ada dua. Yang pertama, manfaat secara teoritis. Dari penelitian ini adalah sebagai wahana pengembangan ilmu pengetahuan, sebagai acuan dan referensi bagi peneliti-peneliti selanjutnya. Manfaat praktis yaitu mengenal lebih dekat tentang penggunaan media kartu huruf bergambar bagi siswa supaya lebih termotivasi mempelajari bahasa Indonesia. Untuk deskripsi teori itu membaca pada hakikatnya adalah sesuatu yang rumit karena melibatkan banyak hal, tidak hanya melafalkan tulisan tetapi juga melibatkan aktivitas visual, berpikir, psikolinguistik, dan metakognitif. Kerangka berpikir membaca pemula merupakan tahap proses belajar membaca bagi siswa sekolah dasar kelas awal. Adapun tujuan membaca pemula, yang pertama memperoleh kesenangan, yang kedua menyempurnakan membaca nyaring, yang ketiga memperbarui pengetahuan tentang suatu topik, yang keempat dapat mengaitkan informasi baru dengan informasi yang telah diketahuinya, yang terakhir yaitu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang bersifat spesifik. Adapun faktor yang mempengaruhi kemampuan membaca itu adalah yang pertama faktor fisiologis, yang kedua faktor intelektual, yang ketiga faktor lingkungan, yang keempat faktor psikologis. Adapun kelebihan kartu bergambar sebagai media pembelajaran itu yang pertama mudah dibawa kemana-mana, yang kedua praktis dalam membuat dan menggunakannya sehingga kapanpun anak didik bisa belajar dengan baik menggunakan metode ini. Kelebihan yang ketiga gampang diingat karena kartu ini bergambar yang sangat menarik perhatian. Kelebihan yang keempat yaitu menyenangkan sebagai media pembelajaran, bahkan bisa digunakan dalam permainan. Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode cincin, yaitu dua siklus. Siklus yang pertama yaitu diawali dengan perencanaan,
pelaksanaan, pengamatan, lalu refleksi. Dari refleksi siklus 1 nanti kita bisa mengambil tindakan ke depan, apakah nanti menggunakan siklus 2 apabila nilai siswa belum terpenuhi atau tujuan dari penelitian belum terpenuhi. Selanjutnya untuk teknik pengumpulan data itu menggunakan yang pertama dokumentasi, yang kedua observasi, yang ketiga catatan lapangan atau tes membaca kata. Selanjutnya tahap-tahap penelitian ada 4 tahap. Yang pertama perencanaan, yang kedua pelaksanaan, yang ketiga pengamatan, yang keempat refleksi. Adapun tahap tindakan juga ada 4. Yang pertama perencanaan, yang kedua pelaksanaan, yang ketiga pengamatan, yang keempat refleksi. Untuk teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan pengolahan data secara kualitatif. Data diambil dari hasil aktivitas guru dan siswa yang diperoleh melalui lembar observasi, dianalisis dan dinyatakan dalam bentuk persentase. Untuk daftar pustaka itu kita mengambil referensi dari internet dan dari buku. Penulisan daftar pustaka sesuai kaidah penulisan daftar pustaka yang benar, yaitu sesuai KBBI. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.